Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was salihin thumma ila arwahi amwatina wa amwatil muslimin khususan ila ruh muallif hadzal kitab al mubarak anna Allah yaghfiru lahu wa liwalidayhi wa jami'i masyayikhihi wa anna Allah yanfa'una bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Baru Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa wala amma ba'du. Seluruh jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kajian hadis Riyadhus Shalihin, masih bab tentang tawakal. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah berikan kita barokah dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-8, An Abi Bakrin As-Siddiq Abdullah bin Utsman ibn Amir bin bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim ibn Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi at-Taimi radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar Siddiq Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi at-Taimi radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada beliau. Wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabah. Adapun sahabat Abu Bakar, kemudian ayahnya, ibunya sahabah, adalah bagian daripada sahabat. Radhiyallahu anhum, semoga Allah ridha kepada mereka semua. Qala, berkatalah Abu Bakar, nazartu ila aqdamil musyrikin, aku melihat langkah-langkah orang kafir Quraisy. Wa nahnu fil ghar, sedangkan kami, yang dimaksud kami itu adalah sahabat Abu Bakar dan Rasulullah. Fil ghar, di goa, maksudnya goa ini goa sur. Wahum ala ru'usina, dan mereka orang-orang kafir Quraisy di atas kepala kami. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, lau anna ahadahum, seandainya seorang di antara mereka, nazara tahta qadamaih, dia melihat di bawah kakinya, la absarna, pasti dia akan
mengetahui kami, pasti dia akan mengetahui keberadaan kita. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zannuka ya Aba Bakrin bi isnain Allahu thalithuhuma, muttafaqun alaih. Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu apabila ada dua orang sedang berurusan namun pihak ketiganya adalah Allah? Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati atas kesahihannya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ini mic baru ya? Mic baru. Udah lama? Oh iya. Kok ada garing nih? Habis dipakai 17-an kali ya. Ini ngomong masalah tawakal, ya kan? Nah, tawakal itu apa? Menyerahkan semua urusan kepada yang kedua setelah maksimal ikhtiar. Setelah maksimal ikhtiar dan usaha. Masuk ke dalam kategori hadis ini, pembahasan ini hadis ketika Rasulullah dikejar oleh tentara kafir Quraisy. Jadi Rasulullah ingin dibunuh. Maka malam itu sahabat Ali bin Abi Thalib langsung masuk ke rumah Rasulullah. Duhai Nabi, pergilah dari pintu belakang, gitu kan. Itu rumah Nabi udah dikepung sama kafir Quraisy. Enggak ada celah lagi itu. Ini makanya ada cerita ya dari awalnya gitu. Ini kan intinya langsung ke sini. Enggak ada jalan lagi. Sahabat Abu Bakar yang nemenin dari awal, bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah tidak melakukan sesuatu kecuali nunggu wahyu ilham. Akhirnya perintah Allah untuk keluar dari rumah itu. Jadi kepung semua. Duhai Rasul, silahkan engkau pergi saja, biar saya di sini, kata Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan engkau selamat wahai Ali. Amin. Ya. Jadi Sayyidina Ali itu yang tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad. Itu. Dari belakang tuh Rasulullah keluar sama sahabat Abu Bakar Siddiq. Rupanya di belakang itu udah banyak tentara kafir Quraisy. Jelas nih. Allah bikin kagak lihat. Allah bikin kagak lihat. Kalau di dalam tafsir Syekh Hamamizadah, tafsir surah Yasin, Rasulullah itu diperintahkan untuk mengambil pasir, kemudian dibacakan waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Tebar. Maka Allah tutup mata-mata mereka kafir Quraisy. Jadi bukannya Nabi ngilang, bukan, tapi mata orang zalim dibikin kagak lihat. Sehingga selamatlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita Bang Pitung dikepung sama company yang berubah jadi ayam, ya. Kalau itu kan namanya improvisasi sutradara. Tapi kalau dilihat dari sejarahnya, Bang Pitung di Tanah Rawa Belong, kemudian Kebayoran Lama, Gandaria, Marunda. Itu sejarahnya Pitung itu adalah orang yang dekat dengan ulama, gitu. Ada sejarah juga dari Belanda mengatakan Pitung itu bukan satu, tapi 7 orang. Nah, masing-masing deh. Yang jelas mereka ini dekat sama ulama. Nah, memang ada sejarah begitu. Dikepung. Kagak kelihatan. Yang dibaca itu juga. Gitu. Jenderal Sudirman kan begitu juga.
Faktanya kan begitu. Baca sejarah. Dikepung sama Belanda. Padahal Jenderal Sudirman sama bawahannya lagi sholat, lagi zikir, udah tenang sini aja, gak kelihatan. Itu juga yang dibaca. Jelas ya? Nah, ntar ente mau ngayap ini malam, biar bini kagak tahu, baca ini, pulang dicakar dah. Ada doanya, ada kunciannya, ada kunciannya. Mau. Ntar ya kita ngomong dalam aja. Ntar lagi razia lewatmu lagi. Ya, nah keluar nih, Nabi selamat kan? Rupanya dikejar terus, masuk ke dalam, dibuka, bukan Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib. Kamana Muhammad? Kamana? Tenyaho abdi. Nggak tahu saya. Aku dikejar tuh, telapak kakinya diikutin sampai ke Gunung Sur. Ntar kalau jamaah umroh haji itu ada city tour namanya. Ada namanya Gunung Sur, Gunung Jabal Sur, di mana Nabi bersembunyi di situ. Itu naiknya itu kurang lebih sekitar, naik jalan kaki itu sekitar 3 jam lah. 3 jam kalau santai ya. Nah, turun yang cepat 10 menit. Gelinding. Doain saya ya. Insyaallah tanggal 4 September saya berangkat. Doain saya. Ntar saya doain juga mudah-mudahan jamaah PLN Al-Manar bisa ziarah ke makam Rasulullah, bisa tawaf di Ka'bah. Mudah bagi Allah untuk menyampaikan kita. Amin ya rabbal. Nah, di Bukit Sur, di Jabal Sur, Nabi ngumpet di situ. Ini mau cerita banyak apa pendek aja? Nggak ada panjang. Banyak apa pendek? Panjang. Panjang ya. Nah. Diuber terus tuh Rasulullah sama kafir Quraisy, naik semuanya. Akhirnya ada gua. Nah, itu tuh gua Sur namanya. Fil ghar tuh gua. Masuklah ke situ. Sempitnya luar biasa. Gua Sur. Masuk ke situ sehingga kata Abu Bakar Siddiq, orang pada ini ngiterin semua gunung, pasukan banyak, ukurannya kalau ketahuan tewas gitu ya. Sahabat Abu Bakar Siddiq mau wajar. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar Siddiq nih, nazartu aqdamil musyrikin. Aku melihat ini kaki-kaki kaum musyrik di atas kita ini, gitu kan. Lah itu gua kagak ada pintunya, enggak ada selotannya, kagak ada. Asal dia tahu lewat kita amsyong gitu. Wa nahnu fil ghar. Kita di gua ini kagak ada pintunya ya Rasulullah. Wa hum ala ruusina. Mereka di atas kepala kami. Dia lihat kita nih habis udah urusan. Nah, Rasulullah itu santai aja. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ma zannuka? Apa pendapatmu? Bi'isnain, ketika ada 2 golongan, kita dan orang kafir. Kita nih golongan pertama kata Nabi, golongan kedua orang kafir. Allahu salisuha, tapi golongan ketiga ada Allah. Kita dicari sama orang kafir, tenang, Allah yang jaga, gitu maksudnya. Paham nggak? Sehingga Abu Bakar Siddiq tenang. Nah, diutuslah oleh Allah yang namanya burung dara. Burung dara. Di situ tiba-tiba burung dara itu Allah kasih mukjizat.
bertelur di situ. Diperintahkan lagi ankabut, laba-laba untuk bikin jaring Spiderman, semuanya. Nah begitu pas turun, pas lewat, habis kita Nabi nih. Maka komandannya lihat, nih goa jangan-jangan masuk nih, pengen masuk, tapi dia pikir kagak mungkin laba-laba secepat itu, kecuali udah lama di sini. Nggak mungkin ini telur kagak berantakan. Kalau emang Muhammad sama Abu Bakar masuk pasti hancur nih. Wah lewat, lewat. Jelas sampai sini. Makanya kalau kita ada urusan genting, urusan susah rumah tangga ke, urusan kerjaan ke, urusan darurat macam-macam, yang ketiga Allah. Jadi kalau kita urusan kita susah, curhatnya sama Tuhan, jangan sama temen. Bagi-bagi masalah kita biar kagak stres. Lah, gua ngomong salah ya? Iya benar. Bagi-bagi sama Tuhan urusan kita, ya kan? Sekarang Tuhan bilang, ada satu hadis, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa orang yang mau berdialog, ngomong langsung sama Tuhan, falyaqra'il Qur'an, baca Al-Qur'an. Urusan lagi genting apapun baca Quran. Tenang, dialog. Tapi kan kita kagak ngomong. Ya kita baca Quran nih, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Tapi kan kita pengen, ya Allah nih utang nih besok kudu bayar. Ngomongnya bagaimana? Ya kan? Kita urusan kita nih begini ntar bakal Allah Maha tahu, udah baca, jangan kayak Bani Israel. Baca udah baca. Ya. Allah tahu bang, kita mau ini. Allah tahu kita mau itu, betul nggak? Allah tahu kita butuh itu, udah baca gitu. Ini belum baca mikir, karena maunya dia nih, maunya kita gitu ya. Baca Quran, terus baca Quran ya Allah. Yang pertama ya Allah tolong nih tunggakan ya biar lunas. Yang kedua anak bangun rahmat ya Allah. Yang ketiga nyolong mulu kan pengen begitu ya. Gak usah, Tuhan kagak usah didikte, baca Quran. Jelas. Nah namanya bagi-bagi sama Tuhan. Lewat datu tawakalnya Rasulullah, tawakalnya Abu Bakar Siddiq, sehingga menurunkan pertolongan Allah. Dibikin kagak ngeliat lagi. Yang ketiga, nunggu kafir Quraisy itu lewat dari gua itu, sehingga Rasulullah itu lelah. Wahai Rasul, kalau kamu lelah, tidurlah di pangkuanku. Jelas ya? Bagaimana engkau wahai Abu Bakar? Gak apa-apa, aku akan berjaga di. Subhanallah. Tudul. Tuh, Nabi begitu. Abu Bakar, wahai Rasul, tidurlah, aku yang jaga gitu. Ini santri tidur duluan. Jadi Rasulullah selonjoran, ngerti selonjoran? Selonjoran tahu kan? Sorry. Abu Bakar selonjoran sambil nyender di dinding. Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar. Gak lama kemudian, tengah malam, rupanya Rasulullah terbangun. Karena dahi indah Rasulullah itu kejatuhan keringat. Dipikirnya awalnya adalah tangisan Abu Bakar. Bangun Rasulullah, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis? Itu bukan air mataku, wahai Rasulullah, maafin,
Aku mau tangkap kagak bisa, jatuh juga ke dahimu. Maafkan kalau mengganggu tidurmu ya Rasulullah. Enggak apa-apa. Kamu nangis, bukan tangisan air mataku ya Rasulullah, tapi keringatku. Keringatku berkucuran. Kau sakit? Tidak. Kau demam? Tidak. Tapi biru mukanya. Rupanya di bawah kakinya Abu Bakar Siddiq lagi neken kobra. Kobra itu balik nyatek kakinya Abu Bakar Siddiq. Ya Rasulullah, maafkan aku nggak kuat nahan racun. Emang kenapa? Itu ada kobra ya Rasulullah. Ketika kau tidur, jangan sampai dia menyakiti dirimu. Maka itu kobra, aku tindiin palanya. Tuh kobra nyatek kaki saya akhirnya. Saya nggak kuat ya Rasulullah. Akhirnya itu kobra dimarahin sama Nabi. Tuh, Nabi Sulaiman bisa ngomong sama binatang nggak? Apalagi pemimpin para nabi, Nabi Muhammad. Wahai kobra, kira-kira begitu. Diomelin bah. Apa kata kobra? Duhai manusia yang indah rupa, duhai pemimpin para nabi dan rasul, kata kobra nih, aku menantikan ini sejak lama. Ribuan tahun datuk-datuk kami mengatakan kepada kami, kaum kobra, nanti akhir zaman akan ada rasul pilihan yang akan ada di goa ini. Tunggulah. Maka setiap dari kami ular itu menunggu kehadiran Rasulullah. Ketika kau sampai di goa ini, aku melihat wajah indahmu. Begitu aku lihat wajah indahmu, pala saya ditenet sama Abu Bakar. Saya catong. Tuh. Assalamualaikum. Jadi Rasulullah tadinya marah jadi senyum. Yang satu tujuannya baik Abu Bakar, yang satu emang pengen nikmatin janji daripada duduknya. Ya udah, saya maafkan kamu. Sudah cukup melihat wajah saya. Cukup wahai Rasulullah. Sampaikan salamku kepada kawan-kawan. Siap Rasulullah. Jalan kobra. Jadi kobra nih ininya nih RT-nya nih. Nah, ntar dia bagus dia kagak foto kan buat status gitu. Keluar tuh kobra. Tinggallah Abu Bakar Siddiq. Itu racun cepat banget menjalar. Maka dengan cepatnya Rasulullah mengusap daripada kaki Abu Bakar Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh langsung. Subhanallah. Nggak ada dokter Ratna situ, nggak ada. Ada obatnya Rasulullah. Sembuh. Alhamdulillah. Nih panjang nggak tuh ceritanya? Panjang. Bu dokter ada nggak? Nggak ada ya. Nah ini jamaah. Kalau kita tawakalnya full, pasti ditolong sama Allah. Ingat nggak kemarin password kita? Akhir dari usaha dan doa maksimal, awal dari pertolongan Allah. Ayat kursi ada yang hafal? Hafal semua kali ya. Nah, ada ayat la ta'khuzuhu sinatun. Artinya tahu nggak toh? La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak dipengaruhi oleh ngantuk dan tidur. Allah kagak ngantuk, Allah kagak tidur, Allah kagak lemah. Yang ada in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik kembali kepada kalian. Dibalas 10, dibalas 100, 700 bahkan lebih. Wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat buruk, berbuat zalim, berbuat aniaya, kembali kepada kalian. Tuh, gitu. Jelas. Inilah dia selama masih di dunia. Selama masih di dunia, sistem kehidupan yang ngatur adalah Allah. Jadi kalau kita remote control kita, yang pegang kita, banyak kecewa.
Kita menonton TV. Contohnya kita menonton TV nih. Kita pengen nonton TV meleduk. Nomor 2, ada TV meleduk. Kita nonton nomor 3 TV-TV-an, ya kan? Ada, betul nggak? Itu kalau TV. Kalau kehidupan kita, remote control kita pegang, banyak kecewanya. Kita pengen minjem uang, cetek, emang pasti jatuh, pasti dapat, pasti berhasil, belum tentu. Kita pengen join partner, cetek, emang belum tentu, emang berhasil belum. Kita pengen nikah, cetek, lah lu cewek kagak ada mau nikah sama siapa? Jadi intinya banyak berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Bukan berarti nggak boleh berharap, jelas ya. Jadi sebelum berbuat mikir dulu, jangan sampai mikir atas perbuatan kita. Nauzubillah min dzalik. Indahnya bagaimana binatang juga beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang gerendengan nih, doang hilang nih, doang hilang. Doang hilang. Aneh bagi nih ya. Hati-hati nih. Hafal enggak? Ini yang dipakai dulu sama ulama-ulama kita. Bambu runcing menang lawan meriam apa? Belanda. Kalau meriam Belina mah jangan pakai bambu runcing, ipul juga menang dia. Meriam Belanda, bayonet, granat, tembakan, lawan bambu runcing menang. Logika masuk nggak? Enggak. Ada sejarah yang tidak, wallahualam ya, sejarah yang tidak terangkat. Barisan terdepan kala itu ketika gerilya adalah barisannya para ulama dan santri. Saya punya guru Al-Maghfurlah Muallim Syafi'i Hazami. Beliau cerita, beliau punya sahabat namanya almarhum Kiai Haji Nur Ali Bekasi. Kiai Haji Nur Ali Bekasi ini masyhur di tanah Kerawang, Bekasi, Rengas Dengklok. Beliau pejuang juga, kiai juga pejuang juga. Seringkali beliau mohon kepada Allah dengan satu wasilahnya. Santri-santrinya diajari. Jadi kalau ada meriam, ada bom macam-macam, sebelum jatuh ke bumi, itu malam udah disiapin tuh batu kerikil, ya kan? Ini syariat kan ya, syariat. Ilmunya para ulama. Batu kerikil dibungkus sama kain putih. Bacakan Hizib Nasr, Hizib Bahar, Hizib Nawawi, Hizib Ikhfa, Hizib Asad. Kepakai kunciannya. Ya Jabbar, ya Qahhar, ya Syadidal Batshi, khudh haqqi mimman zalamani wa ta'adda alayya waj'alhu ibratan lil mu'tabirin. Allahumma ahlikhu kama ahlakta qauma fir'aun innaka 'ala kulli syai'in qadir. Lu siapin semua tuh batu. Besok ada bom. Lempar duluan tuh batunya, kenain duluan. Bom. Ntar tuh bom jatuh. Bleb. Sembleb. Oh. Mau coba? Coba sama bini ente dah. Lagi marah nih, taruh. Sambit. Ini kan cerita sejarah. Kok bisa? Apa yang kagak bisa di Quran? Ya kan? Kalau penolong kita adalah Allah, pihak ketiga adalah Allah, gimana coba? Ya udah beres, menang lah. Perang Badar 313, kafir Quraisy 1000. Nah, apa adanya peralatan, puasa, menang juga. Ada lagi ditembak. Ada mulai macam-macamnya. Ini bukan ngomong pesulap merah ya, bukan.
ilmu orang dulu, kiai-kiai dulu ada begitu. Nah termasuk juga gerilya. Cuma modal kita umpamanya ratusan orang, tapi ribuan tentara Belanda kalah. Apa sebabnya? Lah, bambu runcing lawan apa itu namanya? Meriam lawan pistol. Kok bisa? Ya jelas lah. Kagak kelihatan, tiba-tiba di belakang pasukan Belanda tuncep aja di belakang. Kok bisa? Gak kelihatan. Ini dia. Ada. Mudah-mudahan ente nggak hafal ya. Nah, tapi ke sini nih biarin deh. Ya, bagi-bagi ilmu ya kan. Berarti ini seriusnya nih jadi buat anda ya. Yang pertama bacaannya ya Latif 129 kali. Ya Latif 129. Kemudian la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir 9 kali. Kemudian waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun 7 kali. Baca itu paket pagi dan sore. Pagi dan sore. Dawamin tuh. Satu saat ada urusan mendesak, enggak usah dibaca semua, kunciannya waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Dengan izin Allah butakan mata orang-orang zalim. Tuh, ada ijazahnya. Kalau Nabi enggak pakai begitu, langsung waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi sekali baca qabul, kita lemes, ngibul, bohong mulu. Tuh, beda toh, itu. Jelas toh? Dan jangan digunakan untuk kezaliman. Saya enggak redo, bakal berkah. Jelas ya? Ya. Jadi ente udah siap di perang di? Siap. Ada pertanyaan? Lanjut. Yang hadis yang ke-9. An ummil mu'minin Ummi Salamah wasmuha Hindun bintu Abi Umayyah Huzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Hadisun sahihun rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma bi asanid sahihatin. Qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Dari Ummul Mukminin Ummi Salamah. Nama aslinya adalah Hindun binti Abi Umayyah Huzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha. Semoga Allah ridha kepada beliau. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah beliau iza kharaja min baitihi, apabila beliau keluar dari rumahnya, qala, beliau berdoa, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Pas keluar rumah Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu, an adilla au udalla, daripada aku tersesat atau aku disesatkan, au azilla au uzalla, atau daripada aku tergelincir atau digelincirkan, au azlima au uzlama, atau daripada aku zalim atau aku dizalimi, au ajhala au yujhala, atau aku berlindung kepadamu daripada aku berbuat kebodohan atau aku dibodohi. Alayya. Hadis ini sahih
riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi dan selainnya dengan sanad yang sahih. Imam At-Tirmizi mengatakan ini hadis hasan sahih. Jamaah yang dimuliakan Allah, paling kagak kalau kita nggak hafal nih doa, bacalah bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya tambahin satu lagi, ilmu dari guru saya, ijazah dari guru-guru kami. Siapa orang yang keluar daripada rumahnya setelah baca doa ini, dia mau jalan kaki, dia mau berkendaraan, dia mau naik pesawat, dia mau naik istri, itu jangan. Bacalah surah Al-Quraisy sekali. Surah apa? Al-Quraisy yang mana, Bang Haji? Al-Kahfi. Apa? Li'ilaf. Ayo bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kata ulama, siapa orang yang baca surah Al-Quraisy sekali saja setelah baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil azim, baca Al-Quraisy, tidak akan kecelakaan, tidak akan kena musibah, tidak akan kena semua gangguan jin dan manusia, sampai kalau dia tersesat di gunung, tersesat di hutan, kagak bakal lapar, ada rezeki Allah. At'amahum min ju', Allah yang memberikan makan daripada kelaparan. Orang-orang yang non muslim masuk Islam karena Al-Quran. Kenapa kita yang sudah muslim gak percaya sama Al-Quran? Karena kurang istiqomah dan kurang yakin gitu. Ya Allah, kadang orang yang masuk Islam karena IQ-nya, karena rasionya, kadang lebih islami daripada kita. Betul kagak? Iya. Kita kurangnya satu, menggalinya. Bacanya sih mungkin bisa, itu juga malas-malesan. Kadang baca khatam, tapi kita nggak baca, kita nggak gali isinya dari apa. Kalau kita gali isinya di dalam Al-Quran itu semua ada. Semua itu jelas. Ilmu pengetahuan saintifik ada, ilmu geologi ada, biologi ada, sosial ada, kebudayaan, tata negara, ekonomi, semua ada. Al-Quran. Mana dalilnya? Oh jelas, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini ya Muhammad, kami sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Sempurna Al-Quran. Yang kagak sempurna orang Islam yang kagak menyempurnakan Al-Quran dengan cara mengkaji. Ngaji, iya ngaji. Kata ngaji itu dari kata kaji. Jangan cuma terbatas Yasin, Ratib, Maulid, itu mulia, bagus. Ngaji Yasin, Tahlil, Ratib, itu aja. Gali maknanya. Orang kalau gali maknanya kagak bakal bohong dia kerja, kagak bakal bohong dia dagang. Jelas di situ ada semuanya. Sampai orang yang sholat 5 waktu ada neraka khusus namanya neraka sakor. Orang yang sholat 5 waktu, mana coba? Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada nggak tuh? Karena baca doang. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ini ngomong anak yatim.
tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama, nggak percaya sama Islam, nggak percaya sama Allah, tuh yang suka makan duit anak yatim. Kagak mungkin lagi tuh ada yayasan, nggak mungkin lagi tuh ada proposal dapat 2 miliar, kasih 100 juta, selebihnya masuk. Nauzubillah. Pengurusnya makannya steak, saking saktinya tuh steak. Daging semua dimakan. Anak yatim sampai tempe bongkrek udah 3 hari di kulkas diangetin lagi. Ya Allah, amanah enggak? Amanah enggak tuh? Enggak kali. Yang sholat, wailul lil musallin, neraka wail, lembah yang ada di kerak jahanam bagi orang yang sholat 5 waktu. Lah, kok bisa? Ditanbih, alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya sahun. Apa sahun? Yuakhiruna an awqatiha, suka ngulur-ngulur waktu sehingga keluar waktunya. Contoh, kita sekarang belum sholat johor, gak apa-apa, lebih afdol meneruskan kajian seperti ini. Hukumnya fardu ain wajib, tapi sholat di awal waktu itu sunnah. Makanya ada bahasan sholat di awal waktu ridwanullah, Allah ridho. Sholat di pertengahan waktu sekitar jam 2 siang zuhur, ghufranullah, Allah maafin. Sholat di akhir waktu jam 3 asar, kita sholat jam 3 kurang 15 sholat zuhur, afwullah, Allah maafin masih. Tapi jangan sampai keluar waktunya. Jelas tuh. Itu pun kalau di pertengahan waktu, di akhir waktu, kalau ada urusan uzur syar'i, kerja, ada tamu, kemudian ngaji apalagi, udah terusin aja dulu gitu kan. Kadang ada orang terlalu terlalu kaku gitu. Sampai ngetok rumah kita, tok, ayo bu, pak, itu jemaah. Ada nggak gitu? Ada. Dia kagak ngerti lagi nanggung itu. Sampai temen saya marah, temen nih bercanda ya, temen gua marah lagi tidur, tok, yang bawa kompor, tok, ayo kita sholat, dibuka, gua kafir tuh. Kagak datang lagi tuh. Ini saking meluapkan, jangan terlalu begitu, jangan. Jelas ya? Sholat di awal waktu Allah ridha, di pertengahan waktu Allah ampunin, Allah maafkan, di akhir waktu Allah ampuni. Fleksibel. Yang dimaksud neraka uwail, lembah jahanam, bagi orang yang sholat 5 waktu, yang suka ngulur waktunya, habis keluar johor udah masuk asar. Padahal nggak ada unsur syar'i, kecuali kalau lupa atau ketiduran. Asar, maghrib, apalagi maghrib yang tipis, rapel sama isya. Yang sering subuh, tuh jelas ya. Bukan subha itu, bukan duha, subuh di duha. Mintanya sih banyak, pengen ini ya Allah, pengen itu, Allah tahu. Itu aja lo kagak bener, kerjain dulu dong. Erwin bos, contohnya anak buah nih, bos, naikin gaji dong, bos, promosi jabatan dong, bos, anu dong, gitu kan? Wajar nggak? Wajar. Yang bagaimana dulu? Lo minta gaji naik, kerja lo kagak becus. Kerja rajin kalau gue lihat doang. Kalau ngomong suka jilat, hati lu dengki. Ya kan, kalau gue kagak ada lo kagak kerja, lagu lo gue pecat lo. Itu bos Erwin. Bagaimana bos alam semesta? Sholat kagak, ngaji kagak, dekat kiai ustad gatel-gatel, dengar azan kepanasan, mancing 2 jam kuat, lempengan susah. Ya Allah, kata malaikat, lagu lu coples. Kalau mau cepat ditolong Tuhan, lagi urusan kita nggak ada apa-apa, positif dekat.
Kalau mau cepat ditolong Tuhan dalam kondisi kita bahagia, luas, istiqomah. Ini dekatnya lagi susah doang. RT juga enak abah warga begitu. RT 1:30 malam subuh dikejar-kejar sama warga. Ada apa? Minta surat keterangan Pak RT, tanda tangan. Lempangan kerja bakti, kepak koper, paling cepat kabur. RT enak begitu. Apalagi betul nggak? Jangan cuma bertuhan lagi susah doang. Makanya lama ditolong sama Tuhan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ntar pulang bisa ngilang semua nih. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم انصرنا على جميع أعداء الدين نصرا عزيزا واخذلهم خذلانا كبيرا ودمرهم تدميرا شديدا وتبدرهم تدبيرا واجعلهم هباء منثورا واجعلهم من الأخسرين أعمالا وقنا شر الأسواد وشر العداء وشر الداء ولا تجعلنا محلا للبلوى ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وأخرجنا منهم سالمين غانمين ونجنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته